Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah menelaah kebahasaan teks tanggapan. Sebagaimana teks-teks yang lain, setiap teks akan memiliki dua bagian. Yang pertama adalah struktur dan berikutnya adalah ciri kebahasaan. Begitu pula dengan teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki ciri khusus unsur kebahasaannya. Apa saja ciri kebahasaan teks tanggapan? Mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Ciri kebahasaan teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki 3 ciri kebahasaan. Yang pertama, memuat kalimat deskriptif. Yang kedua, memuat kalimat pujian. Yang ketiga, memuat kalimat kritikan yang santun. Kita jelaskan satu persatu dari ciri kebahasaan tersebut. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang memberikan deskripsi atau gambaran terhadap objek. Dicontohkan, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi, Kebun Cengkeh, melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Kalimat ini menggambarkan tentang objek yang dilukis oleh Affandi dalam lukisan Kebun Cengkeh. Kita lihat contoh berikutnya. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung, namun adalah inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Pada kalimat yang kedua ini berisi tentang gambaran atau deskripsi tentang objek lukisan Affandi itu juga. Jadi, yang dimaksud dengan kalimat deskripsi adalah kalimat yang di dalamnya menggambarkan tentang suatu objek. Ciri unsur kebahasaan teks tanggapan yang kedua adalah di dalamnya memuat kalimat pujian. Perlu ditandaskan bahwa teks tanggapan bisa masuk pada bentuk pujian, bisa juga masuk pada bentuk kritikan. Jika pujian, maka yang ada pada teks itu adalah menunjukkan keunggulan atau kebaikan-kebaikan dari objek yang ditanggapi. Sedangkan untuk bentuk kritikan adalah di dalamnya memuat tentang kekurangan dan solusi dari objek yang ditanggapi. Mari kita lihat untuk kalimat pujian. Contohnya seperti ini. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Yang kedua, keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Dua kalimat ini berisi tentang pujian atau menunjukkan tentang
keunggulan dari objek yang ada. Dengan demikian, yang disebut dengan kalimat pujian adalah kalimat berisi keunggulan, keistimewaan, atau kelebihan yang ada pada objek. Ciri kebahasaan teks tanggapan yang ketiga adalah di dalamnya mengandung kalimat kritikan yang santun. Contohnya dulu, terlepas dari kelebihan-kelebihan yang ada, lukisan ini tidak lepas dari kekurangan, yakni pewarnaannya tampak muram yang bertentangan dengan tema lukisan yang gembira. Kalimat yang kedua, terbitnya novel ini memberikan pengayaan pada khasanah sastra Indonesia, namun sayang penggunaan ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik yang ditampilkan oleh novel ini. Dengan demikian dapat kita lihat dengan dua contoh kalimat yang ada bahwa dua kalimat itu berisi tentang kekurangan atau kelemahan terhadap objek yang ditanggapi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kalimat kritikan yang santun adalah kalimat yang di dalamnya memaparkan tentang kekurangan atau kelemahan dari objek yang sedang ditanggapi, namun kalimat disampaikan dengan sopan, dengan santun, sehingga diharapkan tidak menyinggung perasaan orang yang menghasilkan objek tersebut. Selanjutnya, setelah kita memahami konsep tentang ciri khas kebahasaan teks tanggapan, berikut latihan mandiri. Telaalah unsur kebahasaan teks tanggapan berikut dengan menentukan 1. Kalimat deskripsi, 2. Kalimat pujian, dan yang ketiga kalimat kritikan yang santun. Teks tanggapan apa yang harus kita telaah? Ini nanti ada dua teks tanggapan. Teks tanggapan yang pertama berjudul Lukisan Kakak dan Adik Basuki Abduwo 1971. Seperti ini. Silakan dibaca di dalam hati. Kemudian teks tanggapan yang kedua adalah berjudul Ironi dalam Sarang. Lanjutan dari teks tanggapan yang kedua dengan judul Ironi dalam Sarang tadi. Format pengerjaan untuk memudahkan kalian mengerjakan atau menelaah kedua teks tanggapan tersebut, silakan menggunakan format seperti ini. Apabila pada faktanya, misalnya kalimat pujian ada di bukti pada teks pertama, maka ditulis di sana kalimat yang menunjukkan kalimat pujian. Seandainya tidak ada, maka tulislah tidak ada. Begitu pula dengan yang ketiga, kalimat kritikan.
Selamat berlatih, semoga sukses selalu. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir dan batin kepada kita semua. Jaga diri baik-baik. Sukses selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.